Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmantosin dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kingdom Monera dari pelajaran biologi. Nomor 1, jelaskan ciri-ciri Monera. Ciri-ciri Monera yaitu tersusun atas satu sel atau uniseluler. Yang kedua, bentuk sel bervariasi, yaitu bacillus, coccus, dan spiral. Yang ketiga, tipe sel prokaryotik. Yang keempat, memiliki dinding sel. Yang kelima, eubakteria atau dinding sel mengandung peptidoglikan. Yang keenam, archaebacteria atau dinding sel tidak mengandung peptidoglian. Yang ketujuh, tidak memiliki organel bermembran. Nomor 2, apa perbedaan ciri antara archaebacteria dan eubakteria? Menurut saya, perbedaannya ada 4. Yang pertama, perbedaannya ada pada dinding sel. Kenapa? Jika dilihat dari dinding sel, archaebacteria tidak mengandung atau tersusun dari peptidoglikan, sedangkan eubakteria mengandung atau tersusun dari peptidoglikan. Perbedaan yang kedua ada pada lipid membran. Dilihat dari lipid membrannya, hidrokarbon yang ada pada eubakteria tidak bercabang, sedangkan hidrokarbon yang ada pada archaebacteria sebagian bercabang. Perbedaan yang ketiga ada pada RNA polimerase. Archaebacteria terdiri dari beberapa jenis, sedangkan eubakteria hanya terdiri dari satu jenis saja. Jadi bisa dipastikan bahwa yang memiliki RNA polimerase satu jenis adalah eubakteria dan yang lebih dari satu jenis adalah archaebacteria. Perbedaan yang keempat ada pada intron. Intron merupakan bagian dari gen yang tidak termasuk dalam pengkodean. Untuk eubakteria sendiri tidak memiliki intron, sedangkan archaebacteria memiliki intron pada beberapa gen. Perbedaan yang kelima ada pada respon. Bakteri juga memiliki respon terhadap antibiotik, streptomycin, dan juga chloramphenicol. Untuk bakteri yang pertumbuhannya tidak terhambat, maka bakteri tersebut merupakan archaebacteria, sedangkan bakteri yang memiliki pertumbuhan yang terhambat, maka itu merupakan bakteri eubakteria. Nomor 3, jelaskan 3 kelompok archaebacteria. Yang pertama, bakteri metanogen. Bakteri metanogen adalah kelompok archaebacteria yang tinggal di lingkungan tanpa oksigen seperti perairan laut dalam, rawa-rawa, pengolahan, bahkan usus binatang. Bakteri metanogen ini memperoleh energi dari metabolisme antara karbon dioksida dan hidrogen yang menghasilkan gas metana sebagai produk sampingannya. Contoh dari virus metanogen ini terbagi menjadi 3, yaitu Methanobacterium ruminantium, Rhazonospira multipara, dan Methanococcus albus. Yang kedua, bakteri halofil ekstrim. Bakteri halofil ekstrim merupakan kelompok prokaryotik yang hidup di tempat yang asin, seperti di Great Salt Lake atau danau garam di Utah, Amerika, dan Laut Mati. Contoh dari virus ini ada 2, yaitu Halobacterium salinarium dan Halococcus. Yang ketiga, bakteri termofil ekstrim. Bakteri termofil ekstrim disebut juga bakteri termoacidofilik karena dapat hidup di tempat yang bersuhu tinggi. Contoh dari virus ini ada 3, yaitu Geogama, Pyrodictium, dan Thermoproteus. Nomor 4, buatlah gambar struktur sel bakteri. Gambarnya seperti berikut ini. Dan berikut penjelasannya. Yang pertama adalah vakuola gas. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diseliputi membran. Cairan ini adalah air dan di dalamnya terlarut zat seperti enzim, lipid, alkoid, garam, mineral, asam, dan basa. Yang kedua ada sitoplasma.
Sitoplasma merupakan cairan kental seperti jeli yang berada di antara membran sel dan membran inti yang berisi sitosol, organel-organel sel, vesikel, siroskeleton, dan zat-zat inklusi. Yang ketiga ada nukleoid. Nukleoid adalah struktur nukleus yang ditemui pada bakteri berisi DNA sirkuler atau melingkar sebagai tempat menyimpan materi genetik. Yang keempat ada membran sel. Membran sel merupakan lapisan yang melindungi inti sel, dan sitoplasma merupakan sel membungkus organel-organel dalam sel. Membran sel juga merupakan alat transportasi bagi sel, yaitu tempat masuk dan keluarnya zat-zat yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh sel. Yang kelima, ada kapsul. Kapsul adalah bagian aksesori dari bakteri yang berbentuk padat dan tebal, berfungsi melindungi bakteri dari suhu atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Yang keenam, ada dinding sel. Dinding sel adalah struktur yang terletak di luar selaput plasma pada sel tumbuhan. Biasanya, dinding sel tersusun dari dua lapis senyawa, selulosa, yang diantaranya terdapat rongga yang dinamakan lamela tengah. Yang ketujuh, ada ribosom. Ribosom adalah salah satu organel yang memiliki ukuran relatif kecil dan padat yang berfungsi sebagai tempat sistensi protein. Yang delapan, ada plasmid. Plasmid adalah DNA ekstrakromosomal yang dapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Yang kesembilan, ada pili. Pili adalah struktur seperti benang yang terdapat pada beberapa bakteri. Digunakan untuk mendekatkan bakteri satu sama lain. Ukurannya lebih pendek dari flagela. Dan yang terakhir, yang ke-10, flagela. Flagela atau jamak flagela adalah alat gerak atau motile organ, berbentuk cambuk pada sejumlah organisme bersel satu. Suatu individu dapat memiliki satu atau lebih flagela. Nomor 5, tuliskan bentuk-bentuk sel bakteri dan contohnya. Yang pertama, ada Bacillus yang terbagi menjadi dua, yaitu Monobacillus, bentuknya batang tunggal. Contohnya, Escherichia coli, Lactobacillus, dan Salmonella. Selanjutnya, ada Streptobacillus, bentuknya batang berkoloni membentuk rantai. Contohnya, Azobacter, Bacillus anthracis, dan Streptobacillus moniliformis. Yang kedua, ada Coccus yang terbagi menjadi 5, yaitu Monococcus, bentuknya bola tunggal. Contohnya, Neisseria gonorrhoeae. Selanjutnya, ada Diplococcus, bentuknya bola berkoloni dua-dua. Contohnya, Diplococcus pneumonia. Selanjutnya, ada Streptococcus, bentuknya bola berkoloni membentuk rantai. Contohnya, Streptococcus pyogenes, Streptococcus stercophilus, dan Streptococcus lactis. Selanjutnya, ada Staphylococcus, bentuknya bola berkoloni membentuk buah anggur. Contohnya, Staphylococcus aureus. Yang terakhir, ada Sarracina, bentuknya bola berkoloni membentuk kubus. Contohnya adalah Sarracina sp. Yang ketiga, ada spiral yang terbagi menjadi 3, yaitu spirillum yang berupa lengkung lebih dari setengah lingkaran. Contohnya ada Spirillum minor. Selanjutnya ada Spirochaeta yang berbentuk lengkung seperti kumparan. Contohnya yaitu Treponema pallidum atau penyebab penyakit sipilis. Yang terakhir ada Koma,
yang membentuk lengkung setengah lingkaran atau seperti koma. Contohnya Vibrio koma atau Vibrio cholerae. Nomor 6. Jelaskan cara bakteri berkembang biak secara vegetatif. Bakteri memiliki sifat kosmopolitan yang berarti tersebar luas dengan jumlah yang paling banyak. Bakteri dapat ditemukan di mana saja, mulai dari tanah, air, udara, makanan, bahkan di dalam tubuh makhluk hidup lain. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri seperti suhu, derajat keasaman, konsentrasi garam, terdapatnya sumber nutrisi, zat sisa dari metabolisme, serta faktor dari zat kimia. Bakteri dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu aseksual atau vegetatif, serta seksual. Reproduksi vegetatif atau aseksual adalah reproduksi bakteri dengan cara membelah diri. Pembelahan diri pada bakteri disebut pula dengan pembelahan biner atau membelah diri menjadi dua. Bakteri juga bereproduksi dengan cara seksual, yaitu dengan rekombinasi gen pada sel bakteri yang berbeda. Rekombinasi gen sendiri dapat terjadi melalui konjugasi, transduksi, serta transformasi. Nomor 7. Jelaskan cara bakteri berkembang biak secara generatif. Reproduksi generatif bakteri adalah reproduksi antara kedua bakteri yang berlainan melalui peristiwa penggabungan gen atau DNA dari kedua induknya yang bertujuan untuk menghasilkan bakteri dengan varian gen atau DNA yang baru. Reproduksi generatif bakteri sering disebut paraseksual karena terkesan antara kedua bakteri yang akan menggabungkan kedua gennya terjadi perkawinan atau penyatuan yang diperantarai oleh seks pilus. Nomor 8. Jelaskan tipe-tipe bakteri berdasarkan banyaknya flagel. Yang pertama ada atrik yang tidak memiliki flagela. Yang kedua ada monotrik yang mempunyai satu flagela di salah satu ujungnya. Yang ketiga ada lophotric yang mempunyai flagela lebih dari satu dari salah satu ujungnya. Yang keempat ada amphitric yang mempunyai flagela lebih dari satu di kedua ujungnya. Yang kelima ada peritric yang mempunyai flagela di seluruh permukaannya. Nomor 9. Jelaskan teknik pewarnaan geram. Pewarnaan geram dilakukan dengan cara 1. Tuangkan cairan pewarna kristal violet pada preparat secara merata. Tunggu selama 1 menit. Yang kedua, miringkan preparat dan bilas dengan sedikit air mengalir. Yang ketiga, tuangkan cairan mordan pada preparat. Tunggu selama 1 menit. Yang keempat, miringkan kembali preparat dan bilas dengan sedikit air mengalir. Yang kelima, lakukan dekolorisasi dengan cara meneteskan cairan dekolorisasi sedikit demi sedikit pada preparat hingga tidak ada zat warna yang mengalir keluar dari preparat. Yang keenam, bilas preparat dengan air mengalir. Yang ketujuh, tuangkan concerstans atau safranin pada preparat. Tunggu selama 30 detik sampai 1 menit. Yang kedelapan, bilas preparat dengan air mengalir. Kemudian, keringkan preparat. Dan yang terakhir, ke-9, lakukan pengamatan preparat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali, 400 kali, hingga 1000 kali. Nomor 10. Apa yang membedakan bakteri gram negatif dengan bakteri gram positif? Perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif adalah kandungan senyawa peptidogligan di dinding sel bakteri. Bakteri gram positif memiliki dinding sel tebal dan peptidogligan tingkat tinggi, sehingga akan berwarna ungu saat diwarnai dalam tes gram. Sedangkan bakteri gram negatif memiliki dinding sel tipis dengan tingkat peptidogligan rendah,
sehingga akan tidak berwarna saat diwarnai dalam tes gram. Nomor 11, jelaskan mengenai endospora pada bakteri. Endospora merupakan sebuah fase yang dilakukan oleh beberapa bakteri seperti Bacillus dan Clostridium memproduksi bentuk pertahanan hidup pada kondisi yang tidak menguntungkan. Proses ini dikenal dengan sporulasi. Spora bakteri berbeda dengan spora pada jamur. Nomor 12, jelaskan penyakit pada manusia yang disebabkan oleh bakteri. Di sini saya akan menjelaskan 6 penyakit pada manusia yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama, ada meningitis. Bakterial meningitis adalah peradangan selubung pelindung otak dan sumsum tulang belakang yang dikenal sebagai meninges. Ini adalah infeksi serius yang dapat menyebabkan kerusakan otak dan bahkan kematian. Meningitis bakteri dapat disebabkan oleh sejumlah bakteri. Bakteri spesifik yang menyebabkan meningitis bakteri bervariasi berdasarkan usia orang yang terinfeksi. Yang kedua, ada pneumonia. Pneumonia adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, sementara sejumlah bakteri dapat menyebabkan pneumonia. Penyebab paling umum adalah Streptococcus pneumoniae. Pneumoniae biasanya berada di saluran pernapasan dan biasanya tidak menyebabkan infeksi pada orang sehat. Dalam beberapa kasus, bakteri menjadi patogen dan menyebabkan pneumonia. Yang ketiga, ada tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. TBC bisa mematikan tanpa pengobatan yang tepat. Penyakit ini menyebar melalui udara ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Yang keempat, ada kolera. Kolera adalah infeksi usus yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Cholerae biasanya disebarkan oleh makanan dan air yang terkontaminasi oleh Vibrio cholerae. Sebagian besar kasus infeksi terjadi di daerah dengan air dan sanitasi makanan yang buruk. Yang kelima, ada disentri. Jenis mirip disentri bacillari merupakan peradangan usus yang disebabkan oleh bakteri dalam genus Shigella. Mirip dengan kolera, disentri disebarkan oleh makanan dan air yang terkontaminasi. Disentri juga disebarkan oleh individu yang tidak mencuci tangan setelah menggunakan toilet. Dan yang terakhir, yang keenam, ada infeksi staph. Infeksi staph disebabkan oleh bakteri Staphylococcus, jenis kuman yang biasanya ditemukan di kulit atau di hidung orang yang sehat sekalipun. Methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA adalah jenis bakteri Staphylococcus aureus atau bakteri staph yang telah mengembangkan resistensi terhadap antibiotik. Nomor 13, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan bakteri. Yang pertama, faktor biotik. Hubungan yang terbentuk dapat bersifat mutualisme, komensalisme, parasitisme, antagonisme, sinergisme, dan kompetisi. Yang kedua, ada faktor abiotik. Faktor abiotik terbagi menjadi 5, yaitu konsentrasi nutrien. Konsentrasi nutrien sangat menentukan kecepatan transport nutrien ke dalam sel. Yang kedua, temperatur. Temperatur mempengaruhi pertumbuhan mikroba karena enzim yang menjalankan metabolisme sangat peka terhadap temperatur. Yang ketiga, ada pH atau power of hydrogen. Enzim transport elektron dan sistem transport nutrien pada membran sel mikroba sangat peka terhadap pH. Yang keempat, ada tekanan osmosis. Konsentrasi zat terlarut akan menentukan tekanan osmosis suatu larutan. Dan yang terakhir, yang kelima,
ada oksigen atau O2. Banyak mikroba yang tidak dapat tumbuh bila tidak tersedia O2 atau oksigen. Tetapi ada pula mikroba yang mampu tumbuh bila terdapat O2 atau oksigen yang bebas. Nomor 14. Jelaskan peranan bakteri pada manusia. Bakteri yang menguntungkan manusia seperti bakteri Escherichia coli. Bakteri tersebut berada di usus besar, berguna untuk melakukan pembusukan makanan sebelum makanan diubah menjadi feses dan dibuang melalui anus. Ada juga bakteri Lactobacillus sp yang berguna untuk bahan pembuatan keju. Sedangkan bakteri yang merugikan itu seperti bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini merupakan penyebab penyakit TBC dan ada juga bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini penyebab penyakit pada alat reproduksi manusia, biasa disebut penyakit kencing nanah atau penyakit gonore. Nomor 15. Jelaskan mengenai proses sterilisasi dan pasteurisasi. Yang pertama, sterilisasi. Sterilisasi merupakan suatu proses untuk membunuh mikroorganisme sampai ke spora-sporanya yang terdapat di dalam bahan makanan. Proses ini dilakukan dengan cara memanaskan makanan sampai temperatur 1210 derajat Celcius selama waktu 15 menit. Kedua, pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan suatu proses untuk memperlambat pertumbuhan mikroba pada makanan. Proses ini tidak dimaksudkan untuk membunuh semua patogen yang terdapat pada makanan, melainkan untuk mengurangi jumlah patogen sehingga tidak menyebabkan penyakit. Nomor 16. Apa perbedaan ciri alga, cyanophyta atau cyanobacteria dengan bakteri? Bakteri adalah organisme uniseluler, mikroskopik, dan prokaryotik. Kebanyakan dari mereka adalah tanpa klorofil dan memimpin mode heterotrofik hidup. Sedangkan cyanobacteria atau alga hijau biru adalah kelompok prokariota fotosintetik. Mereka adalah salah satu kelompok paling sukses dari organisme yang telah bertahan selama sekitar 3 miliar tahun. Mereka juga bisa hidup di habitat ekstrim seperti sumber air panas dan di bawah sisi gunung es dan lain-lain. Nomor 17. Jelaskan contoh jenis Cyanophyta atau cyanobacteria. Cyanobacteria juga dikenal sebagai ganggang hijau biru. Contoh-contoh dari cyanobacteria adalah Glycopsa sp, merupakan alga bersel satu dikelilingi selaput gelatin yang di dalamnya mungkin terdapat beberapa generasi sel, membentuk organisasi koloni untuk sementara. Kemudian, Nostoc sp adalah alga biru hijau atau Cyanobacterium. Sel-sel Nostoc tersusun dalam rantai seperti manik-manik dan membentuk koloni yang tertutupi oleh selubung mucilaginous. Nostoc sering ditemukan di habitat air yang tenang dan Nostoc dapat ditemukan di tanah. Dan yang terakhir, Spirulina adalah salah satu spesies dari Cyanobacteria, tanaman ganggang berpigmen hijau kebiruan yang bisa dikonsumsi manusia. Spirulina tumbuh di perairan tropis dan subtropis yang memiliki kandungan garam tinggi. Namun, ada juga beberapa spesies yang lain yang tumbuh di danau air tawar. Cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.